Perintah Kaisar Naga Chapter 2847-2848. Setelah Chen Ping pergi, Meng He membawa Zuzu dan pergi juga. Setelah meninggalkan tempat penilaian, Meng He menatap Zuzu dengan penuh kasih sayang dan berkata, "Zuzu, apakah kamu tahu detail pria bernama Chen Ping ini?" Zuzu menggelengkan kepalanya, "Aku juga tidak tahu. Aku hanya tahu bahwa dia berasal dari Sekte Kuali Giok. Menurut tuanku, Chen Ping lah yang menyelamatkannya ketika dia bertemu Moxiu di jalan. Kalau tidak, untuk apa aku membawanya ke penilaian? Orang ini sangat menyebalkan pada pandangan pertama." Setelah mendengar ini, Meng He sedikit mengernyit, dan wajahnya menjadi sangat serius. Dengan kekuatan Chen Ping saat ini, mungkin sangat sulit baginya untuk mendapatkan tempat pertama dalam konferensi pemurnian obat. "Kakak Meng, ada apa denganmu?" Melihat ekspresi Meng He yang tidak baik, Zuzu bertanya. "Zuzu, kamu juga tahu bahwa kali ini apoteker akan menjadi yang pertama, dan putri dari Kabupaten Jialing akan mendapat hadiah khusus. Aku benar-benar ingin mendapatkan hadiah ini, tapi, hanya saja pria bernama Chen Ping ini muncul, dan aku khawatir aku akan kalah darinya di pertemuan apoteker." Meng dia berkata kepada Zuzu, "Kakak Meng, kamu yang terbaik di mataku. Bagaimana kamu bisa kalah darinya? Kamu pasti tidak akan melakukannya. Kamu harus percaya diri." Zuzu menatap Meng He dengan tegas dan berkata, "Zuzu, bukan karena aku tidak percaya diri, itu karena keterampilan alkimiaku memang kalah dengan Chen Ping. Aku tidak memiliki kekuatan untuk memurnikan obat mujarab bermutu tinggi tingkat 5 yang sempurna dengan pembakar dupa di dalamnya, pembakar dupa." Meng He menggelengkan kepalanya dan berkata, dia memiliki pengetahuan diri, jika dia tidak melihat keterampilan alkimia Chen Ping, dia masih memiliki kepercayaan diri, tetapi sekarang dia tidak percaya diri sama sekali. "Ah, apa yang harus aku lakukan?" Zuzu berkata dengan cemas. "Sekarang hanya ada satu cara, itu tergantung apakah kamu mau membantuku." Meng He berkata, "Kakak Meng, katakan padaku, aku bisa melakukan apa saja untukmu." Zuzu berkata dengan tegas. Meng He tampak bahagia, lalu bersandar ke telinga Zuzu, dan menjelaskan rencananya lagi. Setelah Zuzu mendengar ini, wajahnya langsung memucat, dan dia berkata dengan ekspresi ngeri, "Kakak Meng, ini tidak bisa dilakukan, jika tuanku tahu tentang ini, aku akan mati." "Zuzu, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu dapat melakukan apa saja untukku?" Meng He bertanya, tapi hal semacam ini, aku tidak bisa melakukannya. Jika aku benar-benar melakukannya, aku pasti tidak akan bisa tinggal di Danyangmen," kata Zuzu dengan wajah penuh rasa malu. "Zuzu, jangan khawatir, setelah rapat apoteker, aku akan mengambil tempat pertama, dan aku akan membawamu jauh, dan kamu tidak harus kembali ke Danyangmen. Saat itu, kita berdua akan hidup bersama dan terbang bersama. Kamu akan memberiku beberapa anak, dan kita akan hidup bahagia, oke?" Meng He melangkah maju dan meraih bahu Zuzu dan berkata, Tapi aku masih." Zuzu memiliki ekspresi bermasalah di wajahnya, dan ekspresinya terlihat sangat menyakitkan. Tetapi pada saat ini, Meng He tidak memberi Zuzu kesempatan untuk berbicara, jadi dia tiba-tiba menciumnya, dan menutup mulut Zuzu dengan erat. Zuzu tiba-tiba dicium oleh Meng He, dan dia langsung menjadi sedikit bingung. Segera setelah itu, Meng He menyeret Zuzu ke tempat terpencil, dan perlahan melepas pakaian Zuzu. Zuzu tidak menunjukkan perlawanan apapun dalam keseluruhan proses. Segera, suara terengah-engah Zuzu keluar terus-menerus. Beberapa menit kemudian, terengah-engah berhenti, dan Zuzu meringkuk ke pelukan Meng He dengan acak-acakan. "Kakak Meng, aku milikmu sekarang, dan aku akan mendengarkan apapun yang kamu katakan. Tapi kamu harus ingat apa yang kamu janjikan padaku, konferensi apoteker sudah berakhir, dan kita berdua akan tinggal dan terbang bersama," kata Zuzu dengan wajah puas. Hanya dalam beberapa menit, Zuzu, seorang gadis kecil yang lugu, merasa puas, dia bahkan tidak tahu bahwa jika itu adalah Chen Ping, itu akan memakan waktu setidaknya 1 jam atau lebih. "Jangan khawatir, kamu dan aku sekarang satu, kamu punya aku punya kamu, bagaimana aku bisa mengecewakanmu?" Seperti yang dikatakan Meng He, dia mengeluarkan sebuah paket kecil dan menyerahkannya kepada Zuzu.
Zuzu memegang tas itu erat-erat di telapak tangannya. Zuzu, jangan khawatir, masukkan saja kantong ini ke dalam teh. Tidak berwarna dan tidak berbau, dan tidak ada yang bisa mendeteksinya. Itu bukan racun, itu tidak akan meracuni orang sampai mati, itu hanya membuat orang untuk sementara tidak dapat berkonsentrasi. Meng He menjelaskan. Zuzu mengangguk, lalu merapikan pakaiannya dan pergi. Melihat bagian belakang Zuzu pergi, sudut mulut Meng He meringkuk dengan bangga. Saat ini, Chen Ping telah kembali ke kediaman gerbang Danyang di Asosiasi Apoteker. Melihat Chen Ping kembali sendiri, Su Xingyue sedikit bingung dan bertanya, "Tuan Chen, mengapa Anda kembali sendiri? Di mana Zuzu?" "Oh, Nona Zuzu bertemu dengan seorang teman, jadi dia tidak kembali." Chen Ping berkata. Ketika Su Xingyue mendengar ini, dia mengerutkan kening dan bertanya, apakah teman yang dia temui itu laki-laki? Meng He, Chen Ping mengangguk, bagaimana Penatua Su tahu? Gadis ini benar-benar membuatku kesal. Dia sama sekali tidak patuh. Aku sudah mengatakan bahwa Meng He bukan orang yang baik. Jangan bergaul dengannya, jangan dengarkan. Ketika dia kembali, aku harus memberinya pelajaran yang baik. Bahwa Meng He adalah orang yang genit, dan dia juga orang yang tercela. Aku hanya tidak mengerti mengapa Zuzu menyukainya. Su Xingyue tersipu marah dan berkata, Penatua Su, saya pikir bakat luar biasa Meng He tidak buruk. Kata Chen Ping. Tuan Chen tidak tahu apa-apa. Meng He ini adalah penjahat yang tercela. Dia pernah menggunakan perasaan Zuzu untuk membiarkan Zuzu mencuri formula pil dan buku rahasia dari sekte Danyang kita. Pada pertemuan apoteker tahun lalu, dia bahkan ingin menggunakan Zuzu untuk meminta saya menipu dan membiarkannya mendapatkan poin dalam pertemuan apoteker. Benar-benar tidak tahu malu. Saya telah berulang kali memberitahu Zuzu untuk tidak datang kepada saya dengan Meng He itu, tetapi dia tidak mendengarkan sama sekali. Kata Su Xingyue. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia langsung merasa bahwa Meng He agak terlalu tercela, untuk menggunakan perasaan Zuzu agar dia melakukan hal seperti itu.